Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil praktikum pada mata kuliah interfacing, yaitu komunikasi multi-device dengan A2C. Baik, perkenalkan, nama saya Rifka Alvareza dengan NIM 243656201012. Saya Ulan Sari dengan NIM 243656201013. Saya Nur Isma dengan NIM 243656201108. Dan saya Andina Bila Sahra dengan NIM 2436562001. Jadi di sini saya akan menjelaskan dasar teori komunikasi multi-device A2C menggunakan Arduino Uno dan LCD A2C. Dasar teori A2C atau disebut Inter-Integer Circuit yang merupakan salah satu protokol komunikasi serial yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat elektronik dalam satu sistem. Nah, komunikasi ini cukup banyak digunakan pada sistem embedded dan microcontroller karena hanya membutuhkan dua jalur utama sehingga rangkaian menjadi lebih sederhana dan rapi. Jadi, adapun dua jalur utama pada komunikasi A2C yaitu yang pertama ada SDA atau serial data yang berfungsi sebagai jalur untuk mengirim dan menerima data antar perangkat. Kemudian yang kedua ada SCL atau serial clock yang berfungsi sebagai jalur sinkronisasi clock yang mengatur proses komunikasi data agar berjalan secara teratur. Adapun pada sistem A2C terdapat dua jenis perangkat, yaitu yang pertama ada master. Nah, master ini perangkat yang mengontrol jalannya komunikasi dan mengirim perintah ke device lain. Yang kedua ada slave. Nah, slave ini perangkat yang menerima perintah dari master dan memberikan respon sesuai instruksi yang diterima. Jadi, pada praktikum ini, Arduino Uno berfungsi sebagai master karena mengendalikan komunikasi, sedangkan LCD A2C berfungsi sebagai slave yang menerima data untuk ditampilkan pada layar LCD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian komunikasi A2C. Jadi di sini kami menggunakan platform Walkway untuk rangkaian simulasi. Untuk komunikasi multi-device dengan A2C, komponen yang digunakan yaitu Arduino sebagai master yang mengendalikan komunikasi dan LCD A2C sebagai slave yang menerima data untuk ditampilkan di layar LCD. Nah, setelah semua komponennya tersedia yaitu Arduino dan LCD A2C, selanjutnya untuk koneksi pinnya 5 volt dari Arduino disambungkan ke VCC LCD, kemudian GND dari Arduino disambungkan ke GND LCD, pin A4 disambungkan ke pin SDA LCD, dan pin A5 disambungkan dari Arduino disambungkan ke pin SCL dari LCD. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pin SDA pada LCD A2C ini merupakan jalur pertukaran data antar perangkat, sedangkan pin SCL ini merupakan jalur sinkronisasi yang mengatur waktu pengiriman data. Nah, setelah pin sudah sesuai, selanjutnya akan diprogram untuk mengidentifikasi alamat device. Kemudian dijalankan. Setelah dijalankan, hasil monitor menunjukkan bahwa device ditemukan di alamat 0x27. Nah, setelah mengetahui alamat device, kemudian diprogram lagi untuk dimasukkan perintah sesuai yang diinginkan untuk ditampilkan ke LCD. Nah, setelah diprogram, kemudian dijalankan, lalu terlihat hasil di LCD sesuai dengan yang telah diprogram sebelumnya. Yang terlihat di tampilan awalnya yaitu kelompok 3 komunikasi A2C, tampilan keduanya yaitu address LCD 0x27, dan tampilan ketiganya yaitu SDA A4 yang artinya pin SDA disambungkan ke pin analog A4, dan SCL A5 yang artinya pin SCL disambungkan ke pin analog A5.
berkomunikasi dengan LCD menggunakan 12C yang hanya memakai 2 jalur, yaitu SDA sebagai data dan SCL sebagai clock. Prosesnya dimulai saat Arduino mengirim sinyal start, lalu mengirim alamat CD, misalnya 0x27. Jika alamat cocok, LCD akan merespon. Setelah itu, Arduino mengirim data berupa teks dan LCD menampilkannya di layar. Komunikasi diakhiri dengan sinyal stop. Adapun kelebihan dan kekurangannya, pertama hemat pin karena hanya butuh 2 kabel, instalasi lebih sederhana, dan bisa menghubungkan banyak perangkat dalam satu jalur. Selanjutnya kekurangannya. Pertama, kecepatan lebih rendah dibanding SPI, rentan gangguan karena jalur bersama, bisa terjadi konflik alamat, dan jarak komunikasinya terbatas. Pada komunikasi I2C, setiap perangkat yang terhubung harus memiliki alamat atau address yang berbeda. Address ini berfungsi sebagai identitas device agar Arduino dapat mengetahui perangkat mana yang sedang diajak berkomunikasi. Jadi, walaupun beberapa device menggunakan jalur yang sama, yaitu serial data atau SDA dan serial clock atau SCL, Arduino tetap bisa membedakan masing-masing perangkat berdasarkan alamatnya. Sebagai contoh, pada praktikum LCD I2C memiliki alamat 0x27. Selain itu, terdapat juga beberapa perangkat yang biasanya menggunakan alamat berbeda seperti 0x3F, 0x68, 0x76. Perbedaan alamat tersebut sangat penting agar dapat atau tidak terjadi bentrok komunikasi antar device pada jalur I2C. Cara kerja addressing pada I2C dimulai ketika Arduino melakukan proses scanning alamat. Arduino akan mengirim sinyal ke seluruh kemungkinan alamat I2C satu persatu. Jika terdapat perangkat yang memberikan respon, maka alamat tersebut dianggap aktif dan akan ditampilkan pada serial monitor. Pada hasil praktikum yang dilakukan, Arduino berhasil mendeteksi LCD pada alamat 0x27. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara Arduino dan LCD berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem addressing ini, beberapa device dapat dihubungkan secara bersamaan, hanya menggunakan 2 jalur kabel tanpa mengganggu komunikasi device lainnya. Itulah tadi penjelasan hasil praktikum dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.